Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Asrofi. Di sini saya wakil dari kelompok 14 dalam tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika akan mempresentasikan hasil penelitian olah data pada UMKM kue basah milik Bu Septi, di mana kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Suci Cahyaning Tias Fatima, yang kedua ada saya sendiri Ahmad Nur Asrofi, dan yang ketiga ada Dea Putri Meliani. Di sini kami memperlihatkan omset penjualan UMKM Ibu Septi di setiap harinya selama 3 pekan, dan hasilnya berbeda-beda. Untuk sajian data pekan pertama yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi, di mana penghasilannya itu valid sebesar 7 dan miss-nya itu 0. Untuk frekuensinya sendiri 1 setiap harinya dan berjumlah 7 karena 1 pekan ada 7 hari. Lalu untuk penghasilannya di setiap harinya berbeda-beda, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Lalu adapun tabel histogram, di mana penghasilan 300 sampai 400 ribu menjadi tertinggi, atau rata-rata penghasilannya itu di angka 300-an karena banyaknya pendapatan di pekan tersebut di angka 300 ribuan. Untuk pemusatan datanya sendiri ada multiple modes exit the smallest value is sold. Nah, untuk analisis data pada pekan pertama yaitu pada histogram pekan ke-1, pendapatan Ibu Septi di kisaran nominal 300 sampai 400 ribu lebih tinggi dibanding pendapatan nominal lainnya. Hal ini dikarenakan pendapatan Ibu Septi di pekan pertama terlihat lebih sering mendapatkan penghasilan di kisaran nominal tersebut dalam waktu seminggu. Jadi pendapatan yang lebih sering mendapatkan penghasilan dengan kisaran nominal rata-rata, maka grafik histogramnya terlihat lebih tinggi. Seperti di grafik tadi menunjukkan pendapatan 300 sampai 400 ribu, grafiknya lebih tinggi dibanding grafik yang lain. Untuk sajian data pekan kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pekan kedua sendiri dapat kita lihat bahwa grafik histogram UMKM Ibu Septi sudah mulai meningkat dari awal 200, sekarang sudah mencapai rata-rata kisaran 400 sampai 600 ribu lebih sering dalam seminggu. Maka dari itu, supaya pekan selanjutnya mungkin bisa lebih besar lagi, Bu Septi untuk bisa berinovatif dan kreatif lagi dalam melakukan penjualannya. Entah itu dari segi rasa, variasi kue, atau marketing penjualannya. Lalu pada pekan ketiga, pendapatan Ibu Septi sudah mulai meningkat dari kisaran pendapatan penghasilan dari angka 600 itu sudah mulai banyak ya. Makanya
di angka 600.000 itu paling tinggi pada grafik histogramnya. Lalu mengapa 600.000 itu paling tinggi? Dikarenakan pada pekan ketiga Ibu Septi sudah mulai bervariasi dalam jenis-jenis kue basahnya dan sudah meningkatkan cita rasa yang lebih enak supaya pelanggan Ibu Septi terus berdatangan dan bisa lebih tinggi lagi untuk penghasilan Ibu Septi. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil temuan pada Ibu Septi ada yang pertama kualitas produk. Dari hasil penelitian kami dari segi rasa, packaging dan harga itu masih standar seperti UMKM kuliner lainnya. Karena dapat dilihat dari histogram dan pemusatan data yang berbeda-beda tiap pekannya, jadi itu bisa mempengaruhi juga ya. Terus lalu dari segi ketahanan produk juga masih belum bisa bertahan lama, alias masih gampang basi seperti itu. Lalu ada inovasi dan kreativitas. Untuk produk yang Ibu Septi miliki belum terlalu banyak nih untuk variasi dalam berbagai jenis kue basahnya. Saran dari kami sebaiknya bisa dengan cara mengikuti tren-tren kuliner yang sedang berkembang agar bisa meningkatkan pelanggan untuk berdatangan seperti itu. Lalu yang ketiga ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran Ibu Septi sudah bagus. Ibu Septi sudah mulai memasarkan produknya melalui sosial media Instagram sehingga dapat dijangkau dan dikenal oleh banyak orang. Lalu yang keempat ada keuangan dan manajemen. Dari hasil wawancara kelompok kami kepada Ibu Septi, dilihat dari sistem keuangan dan manajemen yang dikelolanya masih kurang efektif dan tidak didata pemasukannya tiap harinya di saat ada pesanan masuk. Jadi tidak dapat menjadi patokan penghasilan setiap harinya. Baik untuk manfaatnya bagi UMKM Ibu Septi dapat mengetahui perkiraan naik turun penghasilan setiap pekannya menjadi evaluasi untuk mengatur keuangannya bisa lebih baik. Ibu Septi juga berkomitmen untuk memberikan kualitas produk dan layanan agar pelanggan tetap setia dengan kualitas produk yang Ibu Septi berikan. Baik, untuk kesimpulan dari hasil temuan yang telah kelompok kami lakukan, yaitu berdasarkan dari hasil wawancara dan olahan data yang kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam suatu usaha itu sangat penting karena dalam suatu produk sangat mempengaruhi peningkatan penghasilan yang kita miliki, dan hal itu sangat penting sekali bagi pemilik UMKM apapun untuk dapat mencatat seberapa banyak pemasukan penghasilan yang kita terima dari hasil penjualan kita, karena dapat menjadikan patokan pendapatan tiap harinya. Nah, pendapatan ini dapat menjadi acuan kita untuk melakukan evaluasi, karena di setiap harinya penjualan yang kita lakukan itu berbeda-beda, sehingga hasilnya pendapatan kita juga berbeda-beda. Baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi yang kelompok kami lakukan atas hasil wawancara yang telah kita lakukan bersama.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.